Ini ayat berhubungan dengan ayat barusannya. Jika belum dianggap dosa, jika masih ada di dalam hati, berdasarkan akhir surat Al-Baqarah, lantas bagaimana dengan istilah zina hati? Apakah belum berdosa jika masih di hati? Karena disebutkan di situ ya. Karena disebutkan. Justru ini perkecualian. Jadi begini, apa yang ada di dalam hati itu ada yang ham, ada yang azam. Ya. Yang ham itu namanya manusia ya, terlintas keingetan kecantikan seorang wanita atau mungkin teman kita, habis itu hilang lagi, ya namanya laki-laki normal atau melihat, ini yang diampuni, ini yang diampuni. Nah, berbeda kalau terus diteruskan membayangkan, gitu. Atau taruhlah misalnya lihat orang-orang sedang umroh gitu di televisi ya, langsung dia ya umroh, langsung dia nyari-nyari travel. Nah, niat seperti ini sudah berpahala, niat seperti ini walaupun nggak jadi gitu. Termasuk ketika mau berbuat dosa walaupun tidak jadi. Ambil contoh, kalau bunuh orang dia sudah ngasah golok, sudah nyiapin pistol, maka sudah berdosa walaupun nggak jadi bunuh. Dosanya seperti apa wallahu alam, yang jelas sudah berdosa. Berdasarkan sabda Nabi, al-qatilu wal maqtulu fahuma finnar. Baik yang membunuh ataupun yang dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Sahabat bertanya, fama balul maqtul ya Rasulullah, bagaimana dibunuh dia nggak membunuh kok masuk neraka? Dijawab oleh Nabi, fa innahu fi hirsin ala qatli sahibihi. Karena dia sudah bertekad bulat untuk membunuh, maka tekad bulat sudah dosa walaupun tidak kesampaian. Berbeda ketika antum dizolimi oleh atasan misalnya, tiba-tiba ini udah keterlaluan gitu ya atasannya ya, antum dizolimi gitu. Dalam hati, ini orang seperti ini enaknya dibunuh, habis itu hilang, astagfirullah. Nah, seperti ini dimaafkan, tidak dosa. Beda kalau antum sudah ngasah golok, nyiapin pistol, nyiapin racun, walaupun sama-sama tidak kejadian. Adapun tentang zina sudah disebutkan oleh Nabi. Ya, ketika itu ada di hati, maka ada zina hati, zina tangan, zina mata, zina kaki, dan itu semua dibenarkan oleh farji. Akhirnya zina beneran atau tidak, itu farjinya. Diawali oleh hati, tangan, kaki, mata. Seorang ibu nikah dengan ayah, punya satu anak, kemudian bercerai, anaknya ikut ayah. Si ibu nikah lagi dengan ayah baru, punya 2 anak. Manakah yang dapat hibah atau waris ibu? Kalau hibah kan terserah, siapapun bisa dibeli hibah. Kalau waris ya yang anaknya itu. Yang anaknya yang mana?
Yang dua-duanya anak dia kan. Anak itu tidak harus dari suami yang sama, anak itu tidak harus dari istri yang sama. Ya, seseorang punya istri 3, masing-masing punya anak 2, 3, 4, ya, berarti berapa itu? 9. 9-9-nya anak dia kan gitu. Dari istri yang berbeda, ya, berarti dapat waris semua, paham ya? Kecuali saya nikah dengan janda punya anak 2 misalnya, saya meninggal, ya tentu anak 2 ini nggak dapat waris dari saya, kan bukan anak saya. Nah kemudian janda anak 2 saya nikahin, dari pernikahan itu saya dapat anak 1 lagi. Nah yang 1 itu yang dapat waris dari saya kalau saya meninggal. Paham ya? Waktu sholat dubur seperti keluar angin tapi bingung apakah benar sudah keluar angin, apa yang harus dilakukan? Ketika ragu, maka seperti sabda Nabi, jangan batalkan sholatmu kecuali terdengar bunyi kentutnya atau tercium bau kentutnya, ya. Kalau tidak terdengar bunyi, tidak tercium bau, jangan batalkan. Kalau ragu ya, kalau ragu. Kalau nggak ragu, antum kan tahu, kita semua tahu kan, kentut itu kan berasa. Maka ada kesimpulan yang salah, saya pernah dengar, kalau lagi sholat, kalau lagi tawaf, kentut tapi nggak bunyi, nggak bau, nggak usah batalkan. Saya kira ini kesimpulan yang terlalu dangkal ya. Karena sabda Nabi, jika kalian sholat, kadang kalian didatangi oleh setan. Nah setan itu meniup-niup duburmu seolah duburmu itu keluar kentut, tapi nggak kentut. Ada, ya tadilah seperti penanya ini, seperti kentut tapi saya ragu. Nah berarti kan apa, gerakan apa gitu. Nah ini jangan dibatalkan kecuali terdengar bunyinya atau muncul baunya, ya. Tapi kalau antum yakin bahwa ini kentut, kan tahulah ya, kentut yang betul-betul kentut atau bukan, atau ragu. Nah, antum berasalah, kok nggak bau, nggak bunyi, ya tetap saja batal. Paham ya? Bolehkah memberi nama seperti nama Nabi? Boleh, boleh, bagus ya. Nabi, sahabat. Yang tidak boleh malaikat, kecuali Malik, ya. Kenapa? Tidak ada sahabat memberikan namanya dengan Jibril, Mikail, apalagi malaikat maut, ya. Tapi ada Malik gitu. Dan Nabi tahu, dan Nabi diam, ya. Maka bisa disimpulkan jangan memberikan nama anak dengan nama malaikat kecuali Malik. Benarkah mendahului imam termasuk pembatal sholat? Saya tidak tahu ya, yang ada adalah ancaman mengangkat kepala dari rukuk, dari sujud, padahal imam belum mengangkat kepala, maka
kepala kita terancam akan dirubah menjadi kepala keledai. Benarkah melamar perempuan sendirian itu termasuk tidak beradab karena harus dengan beramai-ramai bawa rombongan? Ya, ini mungkin menyenangkan pihak ini ya. Ya kalau, jadi antum tahu melamar itu sebetulnya apa sih? Ngasih tahu bahwa saya ingin menjadikan kamu sebagai istri, mau enggak? Kan begitu. Kan begitu. Ya gini masa rame-rame, ya malulah antar kalau dia nggak mau. Udah rame-rame, saya nggak mau, ya kan? Kan melamar itu. Nah yang kedua, setelah perempuannya mau, ke ayahnya jadi walinya, mau nggak jadi wali? Ya tentu sendirilah. Kalau langsung rame-rame, saya nggak mau menikahkan, gimana? Nah yang rame-rame itu sebetulnya apa ya? Iya begitulah. Nah kalau akadnya iya disaksikan rame-rame. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh kaum muslimin di negeri kita melamar itu sebetulnya bukan melamar. Apalah. Kan udah tahu. Apalagi udah pacaran berbulan-bulan bahkan bertahun, suaminya ayah si perempuan kapan mau nikah kan berarti kan udah boleh malah ditanya ayo cepetlah, dari begitu pacaran mulu lusa. Itu kan udah ketahuan. Masih rame-rame, nggak bisa disebut melamar. Apa benar Nabi sebelum mulai sholat bersiwak dulu? Jelas, bahkan lau an asyqa ala ummati, seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, akan aku perintahkan, berarti wajib kan? Bersiwak setiap wudu, setiap sholat. Ya, apa yang sudah diucapkan oleh Nabi ya nggak butuh contoh lagi, udah otomatis. Wallahu a'lam. Ya, habis. Terus yang pertama masih ada. Pertanyaannya? Nggak mau karena? Iya, mungkin karena itu ya musuhan sama sebelahnya situ. Ini jelas menyelisih sunnah. Sama dengan orang yang mundur untuk menemani saf berikutnya, saf kedua misalnya, yang sendirian, kan suka ada begitu ya, ada pemahaman seperti ini. Ini sebuah kekeliruan, karena kata Nabi kan penuhkan, saf pertama itu penuhkan, jangan sampai masih kosong, 1 orang, 2 orang, 3 orang. Itu jelas itu menyelisihi sunnah. Udah penuh baru saf kedua. Saf kedua dimulai dari berapa orang? Ya 1 lah. Kan nggak ada jaminan pasti lebih dari 1. Ya, mereka salah paham dengan sabda Nabi, jangan kalian sholat sendirian di belakang saf. Jadi seolah kalau saf ke-3 saf udah penuh nih, masuk sendirian di saf ke-4, itu dilarang oleh Nabi. Enggak dilarang. Maksud di belakang saf itu adalah tidak di saf gitu. Misalnya ini safnya ada 3 ya, dia nggak mau di situ, dia pinggir pintu situ dekat AC ya. Itu yang nggak boleh, ngadem di situ.
Jadi saf itu ya harus terus berlanjut ya. Saf pertama, saf kedua, saf ketiga, saf keempat. Nggak boleh di luar itu, gitu ya. Nah kalau antum sering lihat di Masjidil Haram itu atau di Masjid Nabawi mungkin saking luasnya ya kan maju dikit bisa itu nyambung. Ini di depan toko, di depan itu ya, Zam-Zam Tower di depan itu. Padahal maju dikit kan nyambung. Ini nggak nyambung, lah itu. Wallahu. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi